Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kitab ini tentang Nahwu, karya dari biasanya ini adalah kitab basic di pesantren-pesantren NU, namanya Al-Jurmiyah. Namun kita akan extend ke pada sarahnya. Sarah itu lebih kepada penjelasannya. Nah, di sini saya akan gunakan teksnya Syarhul Jurmiyah karangan Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin. Untuk teksnya nanti bisa di-download di link di bawah link YouTube ini. YouTuber bisa download di bawah untuk menyimak dari diskusi kita kali ini. Kita mulai saja pembahasannya. Semoga kita bacakan dulu surah Al-Fatihah. Semoga pembahasan kita kali ini, kajian kita kali ini membawa berkah untuk pengarang kitabnya, dan kita bisa memanfaatkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti saya sebutkan tadi, ini basic kitab untuk Nahwu, grammatical standar untuk Arabik yang dipelajari di pesantren-pesantren NU. Biasanya kitabnya tipis, sekitar 26 halaman. Tapi kita akan coba untuk lebih mengkaji, menguliti dengan membahas sarahnya, supaya kita dapat penjelasan yang lebih mendetail. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa bisa simak di bentuk kitabnya PDF, itu sekitar 50 MB, bisa di-download. Saya link ke Google Drive free. Oke, kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita skip saja untuk mukadimahnya. Kita langsung kepada pembahasannya, bab al-kalam wa aqsamuhu. Terjemahannya yaitu kalam dan pembagiannya. Al-kalamu wa aqsamuhu, kalam dan pembagiannya. Original kitab dari Jurmiyah, teksnya berbunyi al-kalamu huwal lafzul murakabu al-mufidu bil wad'i. Kalam yaitu suatu lafaz yang tersusun, yang berfaedah dan diucapkan dengan disengaja. Jadi di sini ada 4 unsur kurang lebih membuat kenapa suatu perkataan itu bisa disebut sebagai kalam. Al-lafz harus berbentuk lafaz. Yang kedua yaitu murakab, tersusun. Yang ketiga yaitu al-mufid, yaitu berfaedah, bil wad'i, dan yang keempat syaratnya harus disengaja. Arti dari masing-masing poin ini nanti kita bisa lihat di penjelasan berikutnya, seperti yang dibahas oleh pensyarah. Wa aqsamuhu, kemudian pembagiannya salah satu ada 3,
Ismun pertama yaitu kalimat isim, wa fi'lun yang kedua adalah kalimat fi'il, wa harfun dan yang keempat adalah kalimat huruf, ja'a lima'nan, kalimat huruf dengan persyaratan yang bisa mendatangkan makna atau arti. Kalam itu memiliki tiga unsur, tiga bagian, di mana bisa disebut sebagai kalam, yaitu ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat huruf. Fal ismu, adapun kalimat isim, yu'rafu bisa diketahui bil khafdi, ciri-cirinya dengan huruf jar, wa tanwin dan ada tanwin, wa dukhulil alifi walami dan kemasukan alif lam, wa hurufil khafdi dan bisa dimasuki huruf jar, wahia yaitu huruf jar adalah min, kalimat min, kata min, wa ilah dan kata ilah, wa an dan kata an, wa ala dan kata Allah, wa fi dan kata fi, ruba dan kata ruba. Berikutnya wal ba dan huruf ba, wal kafu dan huruf kaf, wal lamu dan huruf lam, wa huruful qasami. Huruf qasam itu huruf yang bisa digunakan untuk bersumpah. Biasanya dalam tradisi bahasa Arab itu mereka suka ada qasam, sumpah demi, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan demi. Itu juga bisa memasuki kalimat isim, wahya yaitu al wawu, huruf wawu, wal ba'u dan huruf ba, wa ta'u dan ta. Jadi ada huruf wawu, huruf ba, huruf ta. 3 huruf itu termasuk huruf yang digunakan untuk bersumpah. Baik, ini adalah teks originalnya. Kemudian kita berlanjut kepada pembahasan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa inna ilman nahwi, sesungguhnya ilmu nahwu, ilmun syarifun adalah ilmu yang mulia, ilmu wasilatin, ilmu alat. Nah, kalau dalam tradisi pesantren, ilmu nahwu bisa sering disebut sebagai belajar alat, karena dengan nahwu ini kita bisa menjadi alat untuk kita belajar ilmu-ilmu keislaman yang lain, seperti itu. Yatawassalu biha, yang bisa digunakan, ila syai'aini, kepada 2 hal, muhimah ini yang sangat penting. Asyai'ul awalu, hal yang pertama, fahmu kitabillahi, memahami kitab Allah, Al-Quran maksudnya, wasunnati rasulihi dan hadis. Seperti kita ketahui, kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis tanpa kita memahami kaidah gramatikal bahasa aslinya, originalnya, yaitu bahasa Arab. Maka itulah kenapa ilmu nahwu ini disebut sebagai ilmu alat, karena dengan adanya ilmu alat ini kita bisa memahami 2 Al-Quran dan hadis, begitu. Fa inna fahmahuma, karena sesungguhnya memahami keduanya, Al-Quran dan hadis, yutawaqqafu, sangat bergantung, ala ma'rifatin nahwi, atas mengerti pemahaman ilmu nahwu. Nah, betul. Jadi seperti yang kita bahas tadi, tanpa ilmu nahwu kita tidak bisa memahami Al-Quran dan hadis. Wasani, yang kedua, iqamatul lisani,
memahami lidah, maksudnya dialek, memahami dialek ala lisanil Arabi, atas dialeknya orang Arab, karena ini adalah cara, nahwu ini adalah alat untuk bisa kita mengetahui dialek-dialek orang Arab yang semua ada dipelajari dalam ilmu nahwu. Allazi nuzila bihi kalamullahi, yang dimana melalui dialek Arab itu Al-Quran diturunkan. Lidzalika, karena itu, ka'anna fahman nahwi, sesungguhnya memahami ilmu nahwu, ka'anna fahmun nahwi, sesungguhnya memahami ilmu nahwu, amron, menjadi satu perkara muhimman, yang sangat penting, jiddan, sekali, sangat penting sekali. Walakinan nahwa, tetapinya sungguhnya nahwu, fi awalihi, di pertama kali, ketika pertama kali memahaminya, so'bun, sedikit agak rumit, menjelimet. Wa fi akhirihi, tetapi ketika kita sudah sampai di akhirnya, sahlun, menjadi sangat mudah. Waqad musilah, dan bisa juga dicontohkan seperti baitun min qasabin, seperti suatu rumah dari sebuah kayu, wababuhu, dan pintunya min hadidin, dari besi. Suatu rumah dari kayu tapi pintunya dari besi, jadi untuk membukanya memang tentu saja sulit. Itulah kenapa belajar nahwu itu kita membutuhkan kesungguhan yang sangat kuat, karena memang di awalnya membutuhkan usaha, big effort, tapi ketika kita sudah sampai di tengahnya itu menjadi sangat mudah. Yakni maksudnya anau so'bud dukhuli, bahwa sesungguhnya untuk mempelajari ilmu nahwu, masuk ke dalam ilmu nahwu itu sangat susah, masuk sekali. Lakin idza dakhalta, tetapi ketika Anda sudah masuk ke dalamnya, sahula alaika, maka jadi mudah atas bagi kita, kullu syai'in, segala sesuatunya. Nah, walihadza, karena ini, yang bagi, maka sudah seharusnya lah, lil insani, bagi manusia, yahriso, supaya greget gitu, bisa kita artikan greget ya, bersungguh-sungguh, ala ta'allumi mabadi'i, untuk mempelajari dasar-dasarnya, hatta yashula, sehingga menjadi ringan, alaihi, atasnya, atas manusia, atas kita semua, al-baqi, seterusnya. Jadi kalau sudah awalnya kita bersungguh-sungguh, seterusnya menjadi mudah. Wala ibrota, dan tidak ada istilah biqauliman, dengan yang lebih baik dari ucapan seorang qala, yang berkata, innan nahwa, sesungguhnya nahwu, so'bun, memang susah, hatta yatakhayyala at-talibu, sehingga murid berkhayal, annahu la yatamakkana minhu, sesungguhnya, sehingga seorang murid hingga putus asa, tidak mungkin baginya untuk mempelajari, hampir susah, setengah mati mempelajari nahwu. Fa inna hadza, maksudnya la ibrata, tidak ada istilah ucapan orang yang berkata sesungguhnya nahwu itu susah, sampai-sampai para pelajar itu kesusahan sampai berkata tidak mungkin untuk mempelajari, mustahil untuk mempelajari nahwu. Fa inna hadza, sesungguhnya ini laisa bisohin, tidak tepat.
walakin apa ini, rock kaza, tetapi apa namanya, apa namanya, rokaza itu kayak seperti bisa kita artikan sebagai menumpuk, menyatukan. Awalihi, kita maksudnya di sini kita bersungguh-sungguh atas di awalnya. Yashul walakin rokis, ini kalimat perintah, tetapi bersungguh-sungguhlah. Nah, bisa kita artikan seperti itu. Ala awalihi, di awalnya. Yashul, maka jadi mudah. Alaika, atas bagi kamu. Akhiruhu, di akhirnya. Qala ba'duhum, berkata sebagian para penyair, annahu so'bun wa tawilun sulamuhu. Nahu itu susah dan sangat panjang tangganya, jadi bertingkat-tingkat. Izar taqo fihil ladzi la yafhamuhu, ketika menaiki, mencoba naik di atasnya, yang tidak bisa difahami. Aroda ayyu ribahu, dia menghendaki untuk bisa, ayyu ribahu, menghendaki untuk bisa menjangkaunya, bisa kita artikan seperti itu. Fayuhimuhu, maka akan menjadi terurai. Jadi maksudnya nahu itu seperti diibaratkan seperti tangga yang bertingkat-tingkat. Jikalau maksudnya di sini ketika kita mencoba menaik ke atasnya dan menghendaki untuk bisa menguasainya, maka kita akan bisa menaiki semua tangga yang bertingkat-tingkat tersebut. Wa hadza laisa bisahihin. Maksudnya jadi sebagian berkata bahwa ini kontradiktif, maksudnya menggambarkan bahwa nahu itu susah, yang terdiri dari tangga yang bertingkat-tingkat, yang orang itu sampai tidak bisa untuk menjangkaunya. Dan ucapan ini, istilah ini sangat kontradiktif, tidak tepat begitu menurut pensarah. Nahnu la nuwafiqu ala hadza, kita tidak setuju dengan ini. Bal naqulu, tapi kita hendaklah berkata insya Allah pasti bisa. Anahu sahlun, nahu itu adalah mudah. Wasulamuhu qasirun, dan tangganya adalah pendek. Wa darojuhu, dan tingkat-tingkatnya sahlatun, itu sangat mudah. Tufhimuhu min awalihi, jika engkau memahaminya dari awalnya. Jadi ini pensyarah mencoba memotivasi kita bahwa pertama beliau mencoba untuk mengungkapkan beberapa ungkapan bahwa orang-orang bilang nahu itu susah. Kemudian di akhir penjelasannya beliau memberi satu motivasi, support bahwa nahu ini sangat mudah seandainya kita bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bilang ini gampang menjadi gampang, kalau kita bilang
now susah ya jadi susah begitu. Untuk video ini begitu saja dulu. Kita lanjut ke video kedua.